Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi wanita itu, membuat Megan terjatuh ke atas tanah. Tidak ada rasa iba di hati Jupiter yang kini berjongkok di depan kepalanya. Dia menarik rambut Megan tanpa ampun dan berbicara penuh tekanan. Aku tidak peduli meski kau ibu putraku. Aku bisa membunuhmu dengan tanganku. Sekarang katakan, di mana kau menyembunyikan Valerie? Sebelum aku benar-benar mematahkan urat lehermu. Ancamnya tidak main-main. Tidak hanya mengancam dengan kata-kata, kali ini tangan sebelah lainnya Peter letakkan di leher Megan dan bersiap mencekiknya. Lakukan saja. Aku lebih baik mati daripada memberitahu keberadaannya. Lagian, kau tetap akan membunuhku kan? Kenapa aku harus memberitahumu? Megan berkata yakin, menahan sakit di leher yang semakin mencekat. Baik, jika dia ingin mati, Jupiter akan mengabulkan permintaannya. Dia kencangkan cengkraman itu sembari membayangkan Valerie yang tersiksa di suatu tempat. Jupiter merasa sangat bersalah. Rasa cintanya pada istri membuat ia buta akan keganjilan di depan mata. Andai Jupiter segera menyadarinya, mungkin Valerie lebih cepat ditemukan. Tapi bagaimana jika benar Megan sudah membunuhnya? Semakin dia memikirkan Valerie, semakin erat dia cengkram leher Megan, berharap perempuan itu segera menuju neraka. Kau berbohong, kata Jupiter, dan melepaskan tangannya dari leher Megan. Ya, dia yakin orang ini berbohong. Kau menjual perhiasan untuk menutupi kelicikanmu. Aku tahu, kau bekerja sama dengan seseorang. Tapi Megan, meski kau tidak memberitahuku di mana Valerie, aku akan menemukan istriku segera. Dan tunggulah ajalmu setelah Valerie kutemukan. Katanya yakin. Peter mungkin bisa tertipu, tetapi tidak untuk kali ini. Megan terbatuk-batuk meraup udara, mulutnya mengoceh di sela napas yang belum sepenuhnya tenang. Bodoh, kau akhirnya tahu? Ya, mantan kekasihnya membawa istrimu ke luar negeri, dan kau tidak mungkin bertemu dengannya lagi. Jupiter, akulah nasibmu. Tidak ada perempuan manapun yang bisa memilikimu kecuali aku. Persetanlah perkataan wanita gila itu. Jupiter segera memberikan perintah pada semua orang di Mansion. Temukan Valerie segera, tutup semua jalan menuju pelabuhan, baik bandara, dan jangan lupa memeriksa seluruh kota. Sementara gadis menyedihkan itu masih berjalan di tengah hitamnya gelap malam. Valerie sudah tidak mampu, kakinya baru saja terbentur sesuatu benda keras di bawah sana. Dia terjatuh sehingga tubuhnya berguling di atas tanah. Dia menjerit, merasakan betapa sakit sekujur tubuh Valerie. Tidak bisa menggerakkan tubuh itu lagi dan hanya bisa menangis seorang diri. Gelap itu seakan membawanya menuju kematian. Wajah orang-orang yang sangat dia cintai pun hadir di depan mata. Valerie membayangkan wajah mungil baby Raina, juga Rainer yang selalu riang memanggil namanya. Dia tidak kuat lagi, bahkan untuk membawa mayatnya ke depan Jupiter pun, Valerie sudah tidak mampu. Hatinya semakin sakit melebihi sakit di sekujur tubuh. Remang-remang sebuah cahaya dia lihat datang dari arah depan. Mobil, ya, itu sorot lampu mobil yang mendekat padanya. Apakah mungkin Jupiter menjemputnya? Peter, Peter, aku di sini. Bisiknya sangat pelan. Entah mungkin Tuhan mendengar bisik pilunya. Mobil itu berhenti tepat di depan Valerie. Seorang bertubuh tinggi keluar dari dalam sana dan segera menghampirinya. Jupiter, Valerie, kenapa kau di sini? Malang. Ketika dia mendengar suara seseorang itu, dia tahu itu adalah Marius. Hanya air mata kepedihanlah yang jatuh di kedua pipi Valerie. Harapan untuk bisa kembali ke Mansion adalah sebuah harapan hampa. Dia terjebak di tangan laki-laki yang sama. Valerie ingin menjerit, menolak saat Marius mengangkat tubuhnya. Tetapi dia tidak punya sedikit pun tenaga sekarang. Aku sudah menyuruhmu menunggu di gubuk. Kenapa kau pergi? Kenapa? Apakah dia pikir Valerie benar-benar ingin pergi dengannya? Tentu saja itu tidak mungkin. Marius, tolong bunuh aku. Bunuhlah aku daripada harus pergi denganmu. Marius hening, bahkan menyalakan mobilnya pun dia tidak berani. Kau mendengarku?
bisik Valerie lagi. Tapi itu cukup jelas di telinga Marius. Aku lebih baik mati daripada berpisah dengan keluargaku. Jadi, tolong bunuh aku. Dan di detik kemudian, Valerie menjadi hening. Dia tidak bergerak sama sekali. Laki-laki di sampingnya itu menangkap tubuh Valerie. Vale? Panggil Marius merasa sangat bersalah mendengar perkataan kekasih yang kini sudah tidak bergerak. Apakah Valerie mati? Aku sangat mencintaimu, tapi kau tidak bisa membuka hati padaku. Aku sangat ingin menjaga, memiliki, juga menjadi satu-satunya pria di dalam hidupmu, tapi kau tidak bisa menerima aku. Dia berbisik penuh sesal. Jika Valerie mati, sama saja dia tidak akan bisa memiliki gadis itu. Marius memeluk Valerie erat, mengingat betapa dia sangat kejam terhadap mantan kekasihnya. Ini akan menjadi penyesalan terbesar bagi Marius jika benar gadis itu sampai mati. Aku mencintaimu, Vale. Aku sangat mencintaimu, sampai aku pikir ingin mengabadikan mayatmu juga. Tapi apalah gunanya? Aku hidup jika hanya membuatmu menderita. Aku bodoh, aku jahat dan kejam. Dia berteriak menyadari segala kejahatannya selama ini. Apa kalian sangat bodoh? Jupiter mengumpat kepada orang-orangnya. Ini sudah menjelang dini hari dan mereka belum juga mendapat informasi tentang Valerie. Tetap mencarinya, jangan berikan laporan apapun sebelum kalian menemukan istriku. Dan ingat, nyawa kalian adalah taruhannya. Tidak hanya mengandalkan orang suruhan tentunya. Jupiter juga berputar ke seluruh tempat untuk mencari di mana keberadaan istrinya. Semua hotel berbintang sampai ke wisma kecil pun tidak luput dari penyusurannya. Jika bisa, ingin rasanya Jupiter menghancurkan dunia ini sehingga tidak ada satu tempat persembunyian pun yang tersisa. Valerie, kau di mana sayang? Aku akan mati jika tidak menemukanmu segera. Peter terduduk di depan wisma terakhir yang dia datangi. Tubuhnya sangat lemas sekarang. Bisakah waktu diputar ke belakang? Jika saja Jupiter tidak meninggalkan Valerie di rumah sakit, kala itu semua ini tidak akan mungkin terjadi. Oleh pekerjaan yang sangat tiba-tiba sudah membuat Jupiter menjadi lengah. Dia ingin kembali ke hari itu dan memilih kehilangan sebagian dari uangnya, asalkan Valerie tetap ada di sisinya. Valerie, ini salahku. Aku mohon tolong berikan aku kesempatan bertemu dan meminta maaf sayang. Rintinya putus asa. Ponsel desaku bergetar mengganggu penyesalannya. Peter sigap mengeluarkan benda itu, berharap mendapatkan sedikit informasi. Pemanggil rahasia. Tak ada nama dan nomor yang tertera di layar ponselnya ini. Awalnya Peter ingin mengabaikan orang iseng itu, tetapi kemudian dia terima juga panggilannya. Ya, Jupiter Lemanuel di sini. Aku tidak peduli siapa namamu. Tidak perlu memperkenalkan diri, brengsek. Sahut sebuah suara di ujung sana. Siapa kau? Apa kau suruhan Megan? Di mana istriku? Aku mohon, kembalikanlah istriku dan aku akan memberikanmu berapapun yang kau minta. Ucap Peter. Uang? Sayangnya aku tidak membutuhkan itu lagi. Mantan istrimu sudah memberikanku jumlah yang cukup. Benar dugaan Jupiter, ini adalah orang suruhan Megan, orang yang dia berikan uang dari perhiasan itu. Apa yang kau mau? Aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Istrimu? Aku mencintai Valerie dan ingin bersamanya. Bagaimana? Kau ikhlas kan? Brengsek. Peter memukul tinjunya ke dinding wisma tempatnya bersandar. Dia harus menahan diri dan bernego dengan orang gila di telepon itu. Tapi Valerie hanya mencintaiku. Kami saling mencintai. Kau tidak mungkin bisa memiliki hatinya. Mendapat tubuhnya saja pun aku bahagia. Tidak peduli apakah Valerie tidak mau disentuh. Tidak peduli apakah Valerie tidak mencintaiku selamanya. Selama dia ada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup. Orang ini, orang yang berbicara dengan Jupiter di telepon, ternyata dia bukan orang yang sembarangan. Cintanya sama besarnya seperti yang dimiliki oleh Jupiter. Dia tidak ingin gegabah dan memaki
sebab itu akan merusak segalanya. Itu egois namanya. Cinta yang sebenarnya adalah saat perasaanmu berbalas. Jika seseorang terluka karena cintamu, maka itu disebut egois. Valerie memiliki anak denganku. Tolong demi anak-anak kami, kumohon kembalikan Valeriku. Marius terdiam di ujung sana. Kata-kata Jupiter meremas hatinya sangat sakit. Jupiter dan Valerie berdua, kedua orang itu saling mencintai sangat dalam. Kau tidak ingin bertemu dan duel denganku? Jika kau menang, mungkin kau bisa membawa Valerie. Katanya lagi memancing emosi Jupiter. Tapi itu pasti sebuah jebakan. Ketika Peter bertanya dimanapun sel telepon itu, sudah dipastikan dia akan berpikir Jupiter akan membunuhnya. Jadi Peter meredam emosi ke dalam untuk tetap tenang. Berduel, aku tidak takut. Bahkan jika kau mengajak ratusan orang untuk menghajarku, tetapi apa gunanya itu jika kemudian Valerie membenciku? Kau masa lalu yang pernah mengisi hidupnya. Aku yakin Valerie memiliki kenangan manis yang dia ingat tentangmu. Jika aku membunuhmu, dia akan takut dan pergi meninggalkanku. Brengsek. Terdengar umpatan dari ujung sana, tetapi tidak ada kalimat lain yang dia katakan lagi. Marius terdiam. Kedua lelaki itu seperti dua orang yang saling menunggu lawannya berbicara. Seberapa banyak kau mencintai Valerie? Kali ini Marius mempertanyakan perasaan Peter. Melebihi nyawaku sendiri, asalkan kau membebaskannya, aku siap memberikan nyawaku di tanganmu. Jangan ragu, aku sendiri yang akan mengambil nyawaku di depan matamu. Jawaban yang tidak bisa membuat Marius berkata-kata. Dia merasa seperti seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi selama ini. Dia tidak ingin mati dan juga memiliki Valerie di sisinya. Marius kalah telak atas jawaban yang dia berikan oleh Peter. Istrimu di rumah sakit, dia pingsan setelah mencoba lari dariku. Datang dan ambillah dia. Tapi Jupiter, jika kau sekali saja sakiti Valerie, aku akan mengambilnya kembali. Kau tidak akan bisa bertemu dengan istriku, sebahkan dia dalam kubur sekalipun. Panggilan pun ditutup segera. Lalu Marius mengirimkan lokasi pada Jupiter. Sejenak dia tatap wajah Valerie yang belum sadarkan diri. Dokter berkata Valerie terlalu banyak kehilangan darah, sehingga mungkin akan lama untuk siuman. Marius menyesali semua perbuatannya. Suamimu akan datang, Valerie. Dia akan menjemputmu. Maka bangunlah. Maafkan kebodohan dan kejahatanku, karena sudah membuatmu menderita. Demi Tuhan, aku sangat mencintaimu, sehingga buta dan salah mengambil keputusan, katanya. Tangan laki-laki itu bergerak lamban menyentuh wajah Valerie, setidaknya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah memelukku sebelumnya. Aku akan menyimpan kenangan itu di dalam hati. Valerie mendengar dirinya berada di sebuah tempat yang begitu gelap. Apakah dia masih berada di dalam hutan? Hatinya bertanya-tanya, tapi seingatnya Marius sudah menemukannya tadi malam. Wajah baby Raina bermain-main di depan matanya. Lalu suara Rainer pun ikut terdengar di telinga. Valerie hanya bisa melihat dan mendengar di dalam kegelapan tanpa bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Ibu, aku mencintaimu. Kalimat yang sering Rainer serukan pun bagai terdengar di telinganya. Valerie ingin bangkit, ingin mencari di mana suara itu berada, tetapi hanya hampalah yang ia bisa rasakan. Sayang, kau melihat dasiku? Sayang, tolong bukakan bajuku. Aku ingin dimanja istriku malam ini. Kali ini suara Jupiter yang terdengar di telinganya. Masih tetap tidak bisa melihat di mana suaminya. Tapi ada yang berbeda. Valerie merasa seseorang tengah menyentuh tangannya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Valerie, aku ingin hidup dan mati hanya denganmu. Tidak. Valerie menjerit saat itu juga. Matanya terbuka, lebar menatap langit-langit di atasnya.